Shalom saudaraku, selamat pagi dan selamat menikmati hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Saudaraku, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini dari Pekanbaru Indonesia. Saya menyapa semua saudaraku yang dengan setia boleh mengikuti renungan ini. Nah saudara, saya percaya setiap kita diberikan Tuhan anugerah, kasih-Nya, bahkan sukacitanya berlimpah di dalam hidup kita, sehingga kita boleh lebih lagi datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu memberikan kami hati yang baru untuk dapat menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, berikan pengertian yang baru, hati yang baru untuk taat kepada firman-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau yang bersama-sama dengan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, penuhkan kami semua dengan hikmat, dengan pengertian yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 19. Nah saudaraku, kita akan membahas firman Tuhan hari ini yang berjudul membereskan sakit hati. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini. Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dan tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Nah saudaraku, setiap orang pasti pernah merasakan bagaimana sakit hati. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, secara umum yang menyebabkan sakit hati kita adalah kecewa. Kecewa kepada kenyataan, kecewa kepada seseorang, pada diri sendiri, atau bahkan Tuhan. Nah saudaraku, sakit hati ini bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. Sekalipun kita sudah berusaha hidup benar, melakukan hal positif bagi banyak orang, berusaha selalu melakukan kebenaran firman Tuhan,
tetap saja ada kemungkinan orang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Daud adalah salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang benar, dipuji sebagai orang yang berkenan di matanya. Toh, ia juga berulang-ulang mengalami sakit hati. Daud hendak dicelakai Saul, dikhianati anak kandungnya sendiri, Absalom dan sebagainya. Mereka sakit dan kecewa. Itu normal dan bukan dosa. Menjadi dosa saat kita membiarkan dan memelihara rasa sakit hati itu sehingga menjadi kepahitan, dendam, dan kebencian. Dalam penderitaan ada banyak sekali godaan yang dapat membuat kita mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah, menyerah dan tidak mau percaya lagi kepada Allah, ataupun meninggalkan iman kepada apa yang bukan Allah. Saudaraku, Mazmur ini diawali dengan keluh kesah Raja Daud. Ia merasakan keadaan yang begitu sesak, sakit hati, jiwa dan tubuhnya merana, serta sepanjang hidupnya hanya diselimuti oleh duka dan keluh kesah. Penderitaannya bertambah karena ia menjadi celaan bagi para lawannya. Kondisinya begitu menakutkan, sehingga orang-orang yang mengenalinya pun pergi jauh menghindar. Sekalipun keadaannya memprihatinkan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dengan iman Daud berkata, "Alangkah limpahnya kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Ia menaruh harapan baik bahwa di balik penderitaan panjang terdapat kesabaran ataupun kebaikan Allah bagi mereka yang takut akan Dia dan yang berlindung padanya. Iman seseorang mungkin saja diuji ketika ia berada dalam keadaan yang terburuk. Apakah kita akan tetap percaya kepada Allah atau justru meninggalkan? Memilih tetap percaya kepada Allah pada saat kita tidak melihat pertolongan bukanlah hal yang mudah, sebab memilih untuk tetap percaya kepada Allah pun tidak berarti akan melepaskan kita dari berbagai penderitaan. Sebaliknya, apabila berpaling dari Allah akan menjadikan semua itu indah. Tidak mungkin tidak ada kebaikan dan pertolongan yang sejati di luar sana, karena pertolongannya pun tidak datang terlambat. Ia akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang ajaib. Saat kita berpikir bahwa kita sendirian, maka ketahuilah Tuhan semesta alam mendengarkan permohonan doa-doa kita. Demikianlah saudara, renungan pada hari ini yang dapat kita dengar. Mari kita lebih lagi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami. Kuduskan setiap hamba-Hamba-Mu, kuduskan. Engkaulah menjadi Allah penolong bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang hebat dan besar luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi bejana untuk Tuhan pakai. Bejana untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami bersama-sama minta ampun atas setiap respon kami yang salah terhadap setiap sakit hati yang kami miliki. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mengakui setiap kami dalam kelemahan kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah belas kasih-Mu turun atas kami, sehingga pengampunan dari Bapa turun atas kami, dan kami melepaskan pengampunan juga bagi orang-orang yang di sekeliling kami, bagi orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami memilih untuk mengampuni mereka. Kami memilih untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami mengasihi Engkau dan kami juga mau mengasihi jiwa-jiwa. Ya Bapa,
Kami percaya setiap kami sudah dibebaskan, kami sudah mengalami pemberesan. Biarlah kami mengalami sukacita yang berlimpah, kami mengalami pemulihan seutuhnya di dalam hidup kami, karena kami sungguh mengasihi setiap orang yang membenci kami, setiap orang yang melakukan perbuatan yang melukai hati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami mengalami kehidupan yang kudus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.